Selamat berjumpa lagi pemirsa, kembali bersama saya Urip Daryanto di Ulas Berita Blora TV. Kita awali sorotan berita kita hari ini dari Blora, Jawa Tengah. Upaya untuk menghormati jasa Bapak Pers Nasional Raden Mas Djoko Monotirto Adisuryo semakin nyata dilakukan oleh daerah kelahirannya. Senin 15 Desember 2025, Bupati Blora Dr. Haji Arif Rahman bersama rombongan wartawan Blora melakukan ziarah langsung ke makam beliau di TPU Blender, Bogor. Dan bukan sekedar ziarah, kunjungan ini membawa wacana besar. Bupati Arif menyampaikan keinginan kuat untuk mengabadikan nama Tirto Adisuryo sebagai salah satu nama jalan di Blora, menyusul jejak yang sudah dilakukan di Bogor. Tak hanya itu, muncul pula gagasan untuk menyelenggarakan hal besar sebagai bentuk penghargaan tertinggi bagi tokoh pers yang visioner ini. Kita akan ulas lebih dalam apa makna di balik kunjungan ini dan bagaimana rencana pengabadian nama Tirto Adisuryo di Blora. Simak selengkapnya dalam ulas berita berikut. Ya, pemirsa, dalam sebuah momentum yang syarat makna dan dipenuhi semangat nasionalisme, Bupati Blora, Dr. Haji Arif Rahman, memimpin rombongan ziarah agung. Beberapa di antaranya para jurnalis yang selama ini bertugas di Blora, menuju pusara tokoh pers paling berpengaruh di Nusantara, Raden Mas Djoko Monotirto Adisuryo, tertulis Tirto Adisorjo. Pahlawan sejati kelahiran Blora yang dijuluki Bapak Pers Nasional dan Sang Pemula oleh Pramudia Anantatur. Peristirahatan terakhirnya di TPU Blender Bogor menjadi saksi bisu penghormatan tulus dari tanah kelahirannya. Perjalanan monumental ke Kota Hujan ini yang dilaksanakan pada Senin 15 Desember 2025 bukan sekedar kunjungan biasa, melainkan sebuah penegasan kembali ikatan batin antara Blora dengan salah satu putra terbaik bangsa. Tiba di TPU Blender Bogor, rombongan yang dipimpin langsung oleh Bupati Arif Rahman tampak hikmat. Turut hadir mendampingi adalah Wakil Bupati Blora, Hajah Sri Setiorini, dan Ketua DPRD Blora, Mustafa, bersama dengan segenap insan wartawan terkemuka dari Kabupaten Blora. Kehadiran rombongan menjadi semakin istimewa dengan didampinginya salah satu perwakilan keluarga, yakni Oki, cicit langsung dari almarhum RM Djoko Monotirto Adisuryo, tertulis Sorjo. Momen ini menyatukan kembali darah dan semangat Blora di hadapan makam sang pelopor. Alhamdulillah, ini adalah penunaian mimpi lama saya. Kita membersamai teman-teman media, teman-teman wartawan dari Blora, untuk bisa ziarah ke makam Tirto Adisuryo, Bapak Pers kita. Sungguh anugerah, di sini kita juga ditemani Mas Oki, cicit beliau, ujar Bupati Arif Rahman dengan nada haru dan penuh syukur. Dalam suasana yang tenang dan sakral, pihak keluarga dan seluruh rombongan penziarah melantunkan doa dan tahlil bersama di hadapan pusara. Sebuah penghormatan spiritual yang menegaskan kedalaman rasa terima kasih atas jasa-jasa luar biasa Tirto Adisuryo. Usai lantunan doa, prosesi dilanjutkan dengan tabur bunga yang dipimpin oleh Bupati, diikuti oleh Wakil Bupati, Ketua DPRD Blora, Mustafa, dan para wartawan, melambangkan mekarnya kembali semangat juang pers yang telah ditanamkan oleh Sang Pemula. Oki, perwakilan keluarga, menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada Bupati Blora dan rombongan yang telah menempuh jalan jauh. Ia juga membuka lembaran sejarah tentang pemindahan makam kakek buyutnya. Tirto Adisorjo pertama kali dimakamkan di Jakarta, di Mangga II. Namun karena adanya pembangunan, pada tahun 1973, makam beliau dipindahkan dan dimakamkan kembali di sini, di TPU Blender Bogor, jelas Oki. Ia juga mengungkapkan bahwa Bogor memiliki nilai historis yang fundamental. Selain dikenal sebagai pendiri surat kabar legendaris Medan Priai, tertulis Prijaji,
tahun 1907, Tirto Adisuryo ternyata lebih dahulu mendirikan organisasi Serikat Dagang Islamiyah di Tanjakan Empang, Bogor, sebelum kemunculan Serikat Dagang Islam di Solo. Sebuah fakta sejarah yang semakin memperkuat koneksi Bogor dengan awal mula pergerakan nasional. Momentum ziarah ini tidak hanya menoleh ke belakang, tetapi juga memandang ke depan dengan visi yang megah. Bupati Arif Rohman melontarkan gagasan untuk mengabadikan nama besar Tirto Adisuryo di Blora, kampung halamannya. Jika di Bogor saja sudah ada Jalan Tirto, bagaimana kalau di Blora kita wacanakan untuk ada Jalan Tirto juga? Tantang Bupati. Alhamdulillah, ini kita membersamai teman-teman media, teman-teman wartawan dari Blora. Kita bisa ziarah di makam Tirto Adisuryo. Ini adalah Bapak Pres kita. Sudah mimpi lama saya pengen kesini. Alhamdulillah sore hari ini ada cicitnya ini, Mas Oki bisa di sini ya. Aduh, gimana Mas ceritanya ini dibagi untuk teman-teman wartawan ini? Ya, yang pertama saya makasih banyak buat Pak Bupati Arif, ternyata senior saya nih, sesama Nahdien. Jadi makasih banyak udah berkunjung jauh-jauh ke Bogor. Saya juga tadi dari Jakarta ke sini untuk menyambut teman-teman dari Blora. Ya, Tirto Adisuryo pertama kali dimakamkan di Jakarta, sebetulnya di Mangga 2. Cuma kan ada pembangunan dan lain sebagainya, tahun 73 diputuskan untuk dipindahkan, dimakamkan kembali di sini, di TPU Blender di Bogor. Banyak juga yang sudah datang ke sini, ada Max Lane, ada Pramudiananda, terus semua peneliti-peneliti segala macam udah pada ke sini. Dan yang Jalan Keramat tadi gimana ceritanya? nah, kalau Jalan Keramat itu menurut ada beberapa orang sejarawan dan budayawan bilang bahwa memang posisi, jadi Tirto itu dulu selain punya surat kabar Medan Priayi, terus mendirikan organisasi juga Serikat Dagang Islam, juga punya hotel Medan Priayi yang diduga posisinya ya di sekitaran PBNU itulah, kira-kira di situ. Nah, fungsinya dulu untuk menampung kalau orang mau berangkat haji sebelum ke Sunda Kelapa di situ, Pak Bupati. Jadi tahun-tahun kolonial, era kolonial. Jadi 19 sekian gitu di awal-awal. Nah, kenapa di Bogor? Bogor punya historis juga buat Tirto. Karena sebetulnya Tirto pada tahun 1909 mendirikan Serikat Dagang Islamiyah. Jadi Serikat Dagang Islamiyah itu sebelum ada Serikat Dagang Islam di Solo oleh Samanhudi, lebih dahulu ada di Bogor, di Empang, di Tanjakan Empang. Tirto bersama pedagang-pedagang Hadrami keturunan pada saat itu memutuskan untuk mendirikan Serikat Dagang Islamiyah, dan pada akhirnya berdiri gitu. Ada arkaifnya, arsip sejarahnya ada segala macam ya, mungkin jadi akhirnya Tirto begitu dekat dengan Bogor lah pada akhirnya. Jadi kalau di Bogor aja udah ada Jalan Tirto Adisuryo, kira-kira kalau di Blora ada Jalan Tirto Adisuryo, setuju nggak? Cocok itu Pak. Alhamdulillah. Dari pes nanti Pak Bupati. Dari pes nanti katanya tadi. Kalau Pramudia belum, minimal Tirto Adisuryo dulu. Nah, itu. Iya. Ada haul nggak? Gimana? Ada acara haul di Blora? Haul tahunan nggak? Atau mbahnya atau apa? Kita mau nyari jejak cepunya dulu di mana? Karena kelahirannya kan di Cepu ya. Saya kalau haul Tirto itu di Jakarta kita beberapa era dulu waktu di era Pak SBY rutin dilakukan tiap tahun oleh teman-teman, terus kemudian keluarga buat internal lah ya, internal untuk keluarga. Nah kemarin teman-teman dari Jalan Pagi Sejarah, komunitas sejarah yang ada di Bogor, ada Om Rizal juga di situ, ikut kemarin beliau pecinta sejarah beliau, jadi bikin kemarin haul dengan cara napak tilas. Dari mulai makam, terus Jalan Tirto Adisuryo, Tanjakan Empang tempat berdirinya Serikat Dagang Islam, terus Pasar Baru di mana di situ dulu ada satu hotel yang sekarang udah hancur, udah nggak terawat. Di situ Tirto kalau Bogor tinggalnya di situ, nginepnya di situ. Oh gitu. Nah. Selaku cicit apa pernah meneliti di Blora? Saya belum pernah ke Blora. Belum pernah ke Blora, termasuk makam kakeknya yang Bupati Bojonegoro. Ada rencana? Ya, segera kita temuin ya. Segera, siap. Siap. Gagasan itu disambut antusias oleh Oki. Cocok itu, Pak. Alhamdulillah. Lebih jauh, Bupati Blora menggagas wacana mulia untuk menjadikan peringatan Haul Tirto sebagai agenda tahunan di Kabupaten Blora. Oki menyambut baik wacana tersebut, menceritakan bahwa haul pernah dilakukan sebelumnya di Jakarta, termasuk kegiatan napak tilas rute bersejarah kehidupan sang pemula. Dilahirkan pada 20 Juli 1880 di Blora, dengan nama Raden Mas Djokomono, Tirto Adisuryo adalah bangsawan dengan darah mengalir dari kakeknya, RMT Tirtonoto, Bupati Bojonegoro,
dan garis keturunan Mangkunegara I dari pihak nenek. Setelah meninggalkan studi kedokteran di Sofia karena terlanjur jatuh cinta pada dunia literasi, Tirto mendirikan surat kabar nasional pertama, Sunda tertulis Soenda Berita, tahun 1903 dan kemudian memuncak pada Medan Priai pada tahun 1907. Dengan tajuk Kepunyaan tertulis Kepoonyaan Kami Pribumi, koran ini menjadi pionir jurnalisme modern Indonesia dan kendaraan perang bagi jurnalisme advokasi, menyuluh kesadaran berbangsa di kalangan bumi putra. Kritiknya yang tajam bak pisau cukur terhadap rezim kolonial Belanda membuat banyak pejabat yang gerah, namun keberaniannya berujung pada penangkapan dan pembuangan ke Pulau Bacan pada tahun 1914. Marco Kartodikromo, jurnalis penerusnya, pernah menulis, Tuan Tirto Adisuryo adalah induk jurnalis Bumi Putra di ini tanah Jawa. Tajam sekali beliau punya pena. Pahlawan nasional yang wafat pada 7 Desember 1918 ini, meskipun menghembuskan napas terakhir, kini kembali disambut dalam kemuliaan oleh tanah kelahirannya, Blora. Dalam penutupnya, Oki menyatakan kesiapan penuh untuk menelisik jejak leluhurnya di Blora, termasuk makam kakeknya di Bojonegoro, sebuah janji yang akan menguatkan kembali ikatan sejarah antara keluarga besar Tirto Adisuryo dengan Kabupaten Blora. Ya pemirsa, diketahui dari beberapa sumber termasuk dari tirto.id yang ditulis kembali Blora News dengan penyesuaian, Tirto Adisuryo lahir pada 20 Juli 1880 di Blora, Jawa Tengah. Dengan nama asli Raden Mas Djokomono, Tirto mendirikan surat kabar Medan Priai, ejaan lama Prijai, di tahun 1907, yang menjadi surat kabar nasional pertama di Indonesia. Surat kabar ini mempekerjakan jurnalis dan pekerja pribumi menggunakan bahasa Melayu untuk menyuarakan isu-isu sosial dan kesehatan masyarakat. Tirto bukan hanya seorang jurnalis, tapi juga pelopor jurnalisme modern Indonesia. Dia dikenal berani mengkritik pemerintah kolonial Belanda dan menggunakan media untuk membentuk opini publik. Sayangnya, kritiknya membuatnya ditangkap dan dibuang ke Pulau Bacan pada tahun 1914. Dengan gaya penulisan yang tajam dan inovatif, Tirto jadi inspirasi bagi banyak jurnalis setelahnya. Dia menunjukkan betapa pentingnya peran jurnalis dalam memperjuangkan hak-hak rakyat. Bapak Pers Nasional kelahiran Blora Tirto Adisuryo, pahlawan nasional bergelar Raden Mas ini, wafat pada 7 Desember 1918 dalam usia 38 tahun. Tirto, yang oleh Pramodia dijuluki Sang Pemula ini, merupakan perintis pers nasional. Gaya jurnalistik Tirto yang menggebrak segera menyadarkan para bumi putra tentang kejamnya kolonialisme sehingga menjadi inspirasi bagi jurnalis setelahnya, seperti Marco Kartodikromo dari Cepu. Tuan Tirto Adisuryo adalah induk jurnalis bumi putra di ini tanah Jawa. Tajam sekali beliau punya pena. Banyak pembesar yang kena kritiknya jadi muntah darah, dan sebagian besar memperbaiki kelakuannya yang kurang senonoh. Tulis Marco dalam artikel Mangkat pada surat kabar Jawi Hisworo di tahun 1918. Tirto lahir di Blora tahun 1880 dengan nama Raden Mas Djokomono. Setelah beranjak dewasa, putra Raden Ngabeyi Haji Muhammad Khan Tirto Dipuro ini lebih dikenal dengan nama Tirto Adisuryo. Darah bangsawan mengalir dalam tubuhnya. Kakeknya, RMT Tirtonoto, menjabat Bupati Bojonegoro dan penerima Ridder Nederlandsche Leeuw, bintang tertinggi sipil dari Kerajaan Belanda. Sedangkan dari pihak nenek, ia mewarisi darah Mangkunegara I alias Pangeran Sambernyawa dari Surakarta. Setelah menuntaskan pendidikan dasar di Rembang, Djokomono alias Tirto Adisuryo merantau ke Betawi untuk melanjutkan sekolah di Hohere Burger School atau HBS. Lulus HBS, ia diterima di Sekolah Dokter Bumi Putra, yakni School tot Opleiding van Inlandse Artsen atau Stovia di Batavia. Hanya saja, Tirto tak sempat menamatkan sekolah dokternya, lantaran jatuh cinta dengan dunia tulis-menulis. Tirto mulai menulis sejak awal masuk Stovia dengan mengirimkan tulisan ke berbagai surat kabar terkemuka saat itu. Tanggal 7 Februari 1903, Tirto mendirikan koran pertama Indonesia yang dimodali dan diisi tenaga-tenaga bumi putra sendiri, Sunda Berita. Sebagai strategi untuk menyadarkan pembaca dari kalangan rakyat biasa, koran ini mengusung jargon, kepunyaan atau kepunyaan kami pribumi.
Sayangnya, Sunda, tertulis Sonda Berita, harus gulung tikar 2 tahun kemudian lantaran krisis keuangan. Tirto kemudian meluncurkan Medan Priayi pada 1 Januari 1907. Setahun kemudian, lahirlah media Suluh Keadilan yang juga digawangi olehnya. Medan Priayi dan Suluh Keadilan menjadikan Tirto sebagai orang Indonesia pertama yang menyuluh rasa kesadaran berbangsa Bumiputra melalui kuasa media. Dalam konteks ini, ia memperkenalkan apa yang sekarang disebut sebagai jurnalisme advokasi. Tak jarang, Tirto membela kaum tertindas lewat surat kabarnya. Medan Priayi dan Suluh Keadilan ibarat kendaraan perang bagi Tirto untuk bertempur di medan jurnalistik. Bahkan sejak era pemberita Betawi dan Sunda Berita, cukup banyak pejabat yang jengah lantaran ketajaman penanya. Kekuasaan pun mereaksi ulah Medan Priayi dan Suluh Keadilan. Tirto terjerat perkara delik pers dan diajukan ke meja hijau. Pada penghujung 1912, ia diputuskan harus menjalani hukuman pengasingan di Maluku. Sepulang dari pembuangan dan kembali ke Betawi, pengaruhnya sudah melemah. Harta dan asetnya ludes disita negara. Teman-temannya pun beranjak menjauh. Akhirnya, sang pemula pers Bumiputra yang telah berjuang mati-matian demi menyadarkan bangsanya itu menghembuskan nafas terakhir pada 7 Desember 1918. Jenazahnya dimakamkan di Pemakaman Umum Mangga II, Jakarta Utara. Tahun 1973, makam ini dibongkar lantaran lokasi tersebut akan didirikan pusat perbelanjaan modern. Akhirnya, jasad Tirto pun dipindahkan di Pemakaman Umum Belender, Tanah Sereal, Kota Bogor. Demikian pemirsa, rangkuman kita mengenai kunjungan ziarah bersejarah yang dilakukan oleh Bupati Blora Dr. Haji Arif Rohman ke makam Bapak Pers Nasional Raden Mas Joko Mono Tirto Adisoryo di Bogor. Kita mencatat, wacana untuk pengabadian nama Jalan Tirto Adisoryo di Blora, serta rencana penyelenggaraan haul besar di masa mendatang, menunjukkan komitmen kuat dari pemerintah Kabupaten Blora untuk menghormati dan mengenang jasa besar putra daerahnya yang telah mengubah sejarah pers Indonesia. Tentu kita berharap rencana ini dapat segera terwujud agar generasi muda di Blora dan seluruh Indonesia dapat terus terinspirasi oleh semangat perjuangan beliau. Terima kasih telah bersama kami, saya Urip Daryanto dan seluruh kru Blora TV yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.